Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasruddin. Nah, kali ini kita akan bahas latihan soal ya, lanjutan dari eh, video sebelumnya ya, latihan soal bab fungsi. Oke, langsung saja. Nah, ini soal nomor 1. Jadi soal-soal sekarang itu lebih ke nilai fungsi ya. Oke, yang pertama, diketahui fungsi f(2x) tanda panah 3x min 1, tentukan A rumus fungsi, B nilai fungsi untuk x sama dengan min 4, 3, 1, 3, ya. Yang C, tentukan bayangan dari 5 dan negatif 3. Oke. Yang pertama rumus fungsi. Nah, sebenarnya dari notasi fungsi yang ada, tinggal kita rubah saja ya, yang tadinya f(2x tanda panah 3x min 1, jadi f dalam kurung x gitu ya, sama dengan 3x min 1. Oke, begitu saja ya. Oke, mudah kan ya? Berikutnya yang B. Untuk yang B, nilai fungsi untuk x sama dengan min 4, 1, 3. Oke, berarti kita buktikan x-nya min 4 berapa, x-nya 1 berapa, x-nya 3 berapa. Oke, kita tulis dari rumus fungsi yang sudah ada. Jadi fx sama dengan 3x min 1. Pertama, x-nya min 4 berarti f min 4 sama dengan 3 dikali min 4 dikurang 1 ya, sama dengan 3 kali min 4 min 12 dikurang 1 sama dengan min 13. Oke, ini jawabannya. Berikutnya, x-nya berapa? X-nya 1 berarti f1 sama dengan, jadi 3 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 3 kali 1 3 kurang 1 2 gitu ya. Oke, berikutnya x-nya 3 gitu ya. X-nya 3 berarti 3 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 9 dikurang 1 sama dengan 8 ya. Jadi ini jawabannya. Oke, berikutnya yang C sini. Ya, nah ini bayangan dari 5 dan negatif 3 sama halnya dengan pertanyaan yang B, nilai fungsi. Sama saja ya. Hanya saja kalau yang C menggunakan bayangan. Oke, kita tulis lagi fx sama dengan 3x min 1. Nah, bayangan dari 5. Berarti x-nya jadi 5 ya. Di sini 5 ya. Sama dengan, berarti 3x-nya juga jadi 5 ya. Dikurang 1. Sama dengan 3 kali 5, 15. Dikurang 1 sama dengan 14 ya. Berikutnya bayangan min 3. Berarti x-nya min 3 ya. Ini f min 3 sama dengan 3 dikali min 3 dikurang 1 sama dengan min 9 ya. 3 dikali min 3 min 9 dikurang 1 sama dengan min 10. Nah, ini jawabannya. Oke. Bisa ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika fx sama dengan 2x min 2, maka nilai f5. Berarti tinggal kita ganti x-nya menjadi 5. Kita tulis ulang, fx sama dengan 2x min 2. Ya. Nah, yang ditanya F5. Ya, X-nya itu 5. Berarti di sini juga X-nya diganti dengan 5. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 2. Dikurang 2. Ya, sama dengan 2 kali 5, 10. Dikurang 2. Sama dengan 8. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Ya. Oke, bisa ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu fungsi atau pemetaan dinyatakan dengan fx sama dengan setengah kali dalam kurung 5 dikurang x dengan daerah asal. Daerah asal itu adalah nilai x-nya ya. Min 3, min 1, 1, 3, 5. Nah, daerah hasil atau rank dari fungsi tersebut adalah, berarti kita buktikan atau cari nilai x-nya satu-satu ya. X-nya min 3, min 1, 1, 3, 5 gitu ya. Oke, kita tulis rumus fungsinya. Jadi fx sama dengan 1/2
kali 5 dikurang X gitu ya. Nah, pertama, X-nya itu min 3. Berarti 1/2 dikali 5 dikurang negatif 3X-nya ya. Sama dengan 1/2, 5 dikurang negatif 3, 8 ya. Jadi sama aja ditambah ya, 5 tambah 3, 8. Setengah dikali 8, 4. Oke, berikutnya, X-nya berapa? X-nya min 1. Ya, berarti 1/2, 5 dikurang negatif 1. Ya, sama dengan 1/2 kali 5 dikurang 1, 5 dikurang negatif 1, 6. Ya, sama dengan setengah dikali 6, 3. Berikutnya, X-nya 1, berarti F1 sama dengan 1/2 dikali 5 dikurang 1, sama dengan 1/2 dikali 4, sama dengan 2. Ya. Berikutnya, X-nya 3, jadi 1/2 dikali 5 dikurang 3, sama dengan 1/2 dikali 2, sama dengan 1. Terakhir, X-nya 5, berarti F5 sama dengan 1/2 5 dikurang 5. Ya, sama dengan 1/2 dikali 0. Ya, sama dengan 0. Ya, jadi yang betul yang mana? 0, 1, 2, 3, 4. Ini ya yang betul. Yang lain 0, 2, oh tidak sesuai. Ini bukan, ini juga bukan, ini bukan. Ya, negatif semua yang C dan D-nya. Berarti jawaban yang betul adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Ditentukan fungsi fx sama dengan 5 dikurang x dengan daerah asal adalah daerah asalnya itu x-nya, di mana x-nya lebih besar dari negatif 3 dan x-nya lebih kecil atau sama dengan dari 2. Nah, di mana x-nya itu merupakan bilangan bulat. Ya. Daerah hasil fungsi tersebut adalah, pertama, x-nya dulu berapa nih? Lebih besar dari min 3. Berarti berapa? Mulai dari min 2. Karena bilangan bulatnya berarti min 2, termasuk bilangan bulat juga ya, min 1, 0, 1, dan 2. Ini batasnya ya. Oke, berarti kita masukkan X-nya ya, atau substitusi nilai X-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Ke rumus Fx sama dengan 5 dikurang X ya. Ya, pertama, X-nya itu min 2. Berarti 5 dikurang min 2, gitu ya. 5 dikurang min 2, 7 ya. Berikutnya, Fx-nya itu min 1. Jadi 5 dikurang min 1. 5 dikurang min 1 sama dengan 6. Berikutnya, Fx-nya 0. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Berikutnya, Fx-nya 1 sama dengan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Berikutnya, X-nya 2. Jadi F2 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Jadi, daerah hasilnya yaitu biasanya penulisannya dari yang terkecil ya, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu ya. Ini daerah hasilnya. Oke. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah fungsi didefinisikan, sebuah fungsi f ya, didefinisikan dengan rumus fx sama dengan x kuadrat min 4x. Nah, nilai f a plus 3-nya bagaimana? Oke, jawaban yang betul yang mana? A, B, C, atau D? Pertama, kita tulis ulang nih. F x sama dengan x kuadrat dikurang 4x, gitu ya. Yang ditanya adalah f a plus 3, ya. X-nya berarti diganti dengan a plus 3. Nah, di sini juga X-nya juga diganti dengan a plus 3, gitu ya. Pangkat 2 dikurang 4 dikali a plus 3. Oke. Berikutnya, nah a plus 3 pangkat 2 bagaimana? Menghitungnya nih. Ya, masih ingat ya teman-teman ya, a plus 3 pangkat 2 itu sama aja dengan a plus 3 dikali dengan a plus 3. Oke. A-nya dikali dengan A, ya, berarti
A pangkat 2, terus A-nya dikali dengan 3. Berarti ditambah 3A. Terus 3-nya dikali dengan A, 3A, ya. 3-nya dikali dengan 3, yaitu 9. Nah, ini ya. Atau kita sederhanakan lagi. A pangkat 2 ditambah 3A ditambah 3A, 6A, ditambah 9. Oke, jadi A pangkat 2 ditambah 6A ditambah 9. Oke, kita tulis ulang di sini. A pangkat 2 ditambah 6A ditambah 9. Berikutnya, ya, min 4 dikali A, min 4A. Terus min 4 dikali 3, min 12. Gitu ya. Sama dengan, ya, A pangkat 2 tidak ada temannya lagi ya. Berarti kita tulis lagi A pangkat 2-nya 6A dengan 4A. Jadi 6 dikurang 4, hasilnya 2. Ya, jadi 2A. 9 dikurang 12, min 3. Nah, ini jawabannya. Jadi jawaban yang betul yang C. Oke, berikutnya soal nomor 6. Soal nomor 6, sebuah fungsi f didefinisikan dengan rumus fungsi fx sama dengan 2x min 4. Nilai fa plus 3. Ini lebih mudah ya. Kalau yang tadi kuadrat, kalau ini tidak ada kuadratnya, ini harusnya lebih mudah ya. Oke, teman-teman pasti bisa ini ya. Ini fx sama dengan 2x min 4. Ini diganti x-nya dengan a plus 3. Berarti 2 dikali a plus 3 gitu ya, dikurang 4. Ya. Sama dengan 2 dikali a, 2a. 2 dikali 3, 6. Baru dikurang 4. Sama dengan 2a plus 2. Ini jawabannya. Oke. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, untuk fungsi g titik 2x tanda panah 1/4 dikali dalam kurung x min 3, tentukan nilai g 27 dan b nilai a jika ga sama dengan 9. Oke. Pertama, nih yang a dulu ya. Nah, kita rubah dulu notasi fungsi yang ada, kita rubah ke rumus fungsi. Menjadi rumus fungsi, menjadi gx ya sama dengan 1/4 kali x min 3. Gitu ya. Oke, yang pertama, kita tentukan G27-nya ya. X-nya diganti dengan 27 ya. Sama dengan, berarti X di sini juga diganti dengan 27 ya. 1/4 dikali 27 dikurang 3. Nah, sama dengan, nah 27-nya dikurang 3 dulu. Yaitu 24. Baru 1/4-nya dikali 24 sama dengan 6. Jadi G27-nya sama dengan 6. Berikutnya yang B. Yang B, nilai A jika GA sama dengan 9. Oke, kita tulis ulang lagi. Gx sama dengan 1/4 kali x min 3. Gitu ya. Nah, x-nya diganti dengan A ya. Sama dengan 1/4. Di sini x-nya juga diganti dengan A dikurang 3. Sama dengan berapa GA-nya? Sama dengan 9. Oke, jadi A itu bukan 9 ya. A itu adalah pengganti X, 9 itu adalah hasil dari fungsinya. Oke, ini 4-nya kita pindah ruas ya, ke 9. Jadi A-3 sama dengan 9 dikali 4, gitu ya. Jadi 4-nya pindah ruas jadi pengali dengan 9 ya. Ini A-3 sama dengan 9 kali 4, 36. Ya. A sama dengan 36, min 3-nya pindah ruas jadi plus 3. Jadi A sama dengan 39. Nah, ini jawabannya. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fungsi Hx sama dengan min 2x plus 5. Tentukan Hn plus 1 dan B nilai A jika HA sama dengan min 17. Ini mirip dengan yang tadi ya. Ini apa namanya? Pasti teman-teman bisa ya. Suatu fungsi didefinisikan dengan rumus Hx, ini kita tulis ulang dulu untuk yang A ya. Hx ya sama dengan min 2x plus 5. Gitu ya.
Ini H, X-nya diganti dengan N plus 1, gitu ya, sama dengan, berarti min 2, X-nya juga diganti dengan N plus 1, ditambah 5, gitu ya. Ini min 2 dikali N, min 2N. Terus min 2-nya dikali 1, min 2, ditambah 5, sama dengan min 2N plus 3. Nah, ini jawabannya ya. Oke, berikutnya yang B. Sama halnya dengan nomor 7 ya. Mencari nilai A. Oke, pertama kita tulis lagi Hx-nya sama dengan min 2x plus 5 gitu ya. Oke, yang X-nya diganti dengan A ya. Jadi HA sama dengan X-nya diganti dengan A juga di sini ya. Tambah 5 sama dengan berapa HA-nya? Min 17. Ya. Kita cari nilai A-nya. Jadi min 2A sama dengan min 17. 5-nya pindah ruas jadi min 5. Ya, positif pindah ruas jadi negatifnya. Jadi min 2 kali A sama dengan min 17 dikurang 5, min 22. Ya. A-nya sama dengan berapa? Karena ini perkalian, min 2-nya pindah ruas jadi sebagai pembagi ya. Jadi min 22 dibagi min 2. Min dibagi min jadi plus ya. 22 dibagi 2, 11. Ya. Jadi A-nya adalah 11. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Sebuah fungsi didefinisikan dengan rumus fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus 3x. Tentukan nilai fungsi f5. Ya. Terus yang B-nya nilai fungsi dari fa plus 4. Oke, ini yang pertama. Tulis lagi, f(x)-nya sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x gitu ya. Yang ditanya adalah pertama itu f5. Oke, x-nya diganti dengan 5 ya. 5 pangkat 2 ditambah 3 dikali 5 ya. Sama dengan 5 pangkat 2, 25. Tambah 15 ya. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 40. Oke, saya berikutnya yang B. Yang B ini bisa tulis ulang lagi. Fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x. Ya. X-nya diganti dengan A plus 4. Ya. Sama dengan berarti A plus 4 pangkat 2 ditambah 3 dikali A plus 4. Oke. A plus 4 pangkat 2, ini bisa langsung aja ya. A-nya pangkat 2, ya. Terus ditambah 2 dikali 4 dikali A, gitu ya. 2 dikali 4 dikali A sama dengan 8A. Terus 4-nya dipangkatkan 2. 4 pangkat 2, 16. Gitu ya, kalau mau langsung ya. Ditambah 3 dikali A, 3A. Ya, terus 3 dikali 4, ya. 3 dikali 4, 12. Oke, berikutnya, ini kita hitung atau sederhanakan ya. Jadi A pangkat 2, 8A ditambah 3A sama dengan 11A ya. Jadi plus 11A. Terus 16 tambah 12, 28. Nah, ini jawabannya ya. Jadi A pangkat 2 ditambah 11A ditambah 28. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Fungsi f ditentukan dengan fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 5x. Nilai f2 dikurang f min 2 adalah, pertama kita tulis dulu rumus fungsinya ya. Fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 5x. Pertama f4 dulu ya. Kita tentukan f4. Berarti x-nya diganti dengan 4. Jadi 4 pangkat 2 dikurang 5 dikali 4. Gitu ya. Sama dengan 16 dikurang 20. Sama dengan berapa? Negatif 4. Berikutnya yang f min 2. F min 2 sama dengan, berarti min 2 ya, pangkat 2 dikurang 5 kali min 2. Gitu ya. Sama dengan min 2 pangkat 2, 4. Jadi positif ya. Berikutnya min 5 dikali min 2. Positif 10. Jadi plus 10. Jadi 4 tambah 10, 14. Oke, yang ditanya itu adalah F4 dikurang F min 2. Gitu ya. F4-nya berapa? Min 4. Dikurang F min 2-nya 14. Ya. Sama dengan berapa? Sama dengan min 18. Oke, ketemu jawabannya, yaitu min 18. Kita lanjut ke soal nomor 11.
Fungsi f dan g didefinisikan dengan rumus fx sama dengan 6x plus 3 dan gx sama dengan 4x min 11. Jika nilai fn sama dengan gn, maka nilai n-nya berapa? Oke, pertama, kita tulis ulang dulu. Fx-nya sama dengan 6x plus 3, ya. Terus, gx-nya sama dengan 4x min 11, ya. Karena keterangannya itu adalah fn sama dengan gn, ini kita ganti x-nya dengan n, gitu ya. Berarti x di sini dengan n juga, 6n ditambah 3, gitu ya. Ini gn sama dengan 4n dikurang 11. Nah, yang ditanya nilai n-nya. Kalau fn sama dengan gn, n-nya berapa, gitu ya. Jadi fn sama dengan gn, gitu ya. N-nya berapa? Oke, pertama fn itu mana? Ini. Terus 6n ditambah 3, ya. Gn-nya yang mana? Ini, 4n dikurang 11. Nah, 4n-nya kita pindah ruas, ya. Jadi 6n dikurang, ya, 4n sama dengan, berarti min 11-nya, plus 3-nya pindah ruas, jadi min dikurang 3, gitu ya. Jadi min 11 dikurang 3. 6n dikurang 4n sama dengan 2n, sama dengan min 11 kurang 3, min 14. Jadi n-nya sama dengan min 14 dibagi 2, sama dengan negatif 7. Gitu ya. Oke, paham ya? Jadi ketemu jawabannya yaitu n-nya negatif 7. Kita lanjut soal nomor 12. Nah, ini notasi fungsi, suatu fungsi fx sama dengan ax plus b. Ya, jika fx-nya 0 sama dengan 3 dan f2 sama dengan 7, maka bayangan dari x min 2 adalah oke. Di sini ya kita rubah dulu menjadi rumus fungsi. Umumnya ya, fx sama dengan ax plus b, gitu ya. Nah, di sini f0 sama dengan 3 ya. f0 sama dengan 3. Oke, kalau ada yang seperti ini, x-nya 0, 3-nya ini adalah nilai b-nya ya. Ini nilai b. Jika x-nya 0. Ya. Atau 0 gini ya. Berarti kalau di sini ya, kalau ini 0, x-nya 0, berarti 3-nya adalah nilai b-nya. Di sini ya. B ini ya. Oke. Berarti b sama dengan 3, gitu ya. Baru kita substitusi. Substitusi ke mana? Ke f2. Ya. f2 ya. f2 sama dengan 7. Oke, kita ke sini dulu ya. Fx sama dengan ax plus b. X-nya diganti dengan 2. Jadi 2a gitu ya. A-nya dipindah ke belakangnya. Ditambah b. Sama dengan berapa F2? Yaitu 7. Oke, berikutnya. Karena b-nya sudah ketemu nih. B-nya itu adalah 3. Kita substitusi. B-nya itu adalah 3 di sini. Jadi 2a ditambah 3 sama dengan 7. Jadi 2a sama dengan 7 dikurang 3. 2a sama dengan 4 ya. A sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, A-nya 2, B-nya 3. Kita masukkan ke rumus fungsinya ya. Mengganti A dan B-nya ya. Fx sama dengan AX plus B. Awalnya ini ya. Oke, karena A dan B-nya sudah ketemu, jadi Fx sama dengan A-nya 2, B-nya 3. Jadi plus 3 ya. 2x plus 3. Oke, karena yang ditanya adalah bayangan dari x min 2, ini yang ditanya itu adalah sama aja dengan f min 2, gitu ya. Jadi x-nya diganti dengan min 2, berarti di sini 2 dikali min 2 ditambah 3, gitu ya. Sama dengan 2 dikali min 2, min 4 tambah 3, sama dengan min 1. Oke, itu jawabannya ya. Berarti jawabannya itu adalah yang B. Berikutnya soal nomor 13. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b. Jika fx sama dengan
F4 sama dengan 19 dan F2 sama dengan 7, maka bentuk fungsi tersebut adalah, nah kalau tadi kan X-nya ada yang 0 ya, kalau di sini tidak ada. Adanya F4 dan F2. Berarti yang kita gunakan caranya dengan mengeliminasi untuk menentukan A dan B-nya. Oke, pertama kita tulis dulu Fx sama dengan Ax plus B, gitu ya. Oke, ini pertama kita eliminasi ya. Eliminasi yang F4 dikurang F2 gitu ya. Boleh nggak F2 dikurang F4? Boleh, hasilnya akan sama ya. F4 sama dengan F4 dulu ya, X-nya diganti dengan 4, berarti X di sini diganti dengan 4. Jadi 4A A-nya di belakangnya ditambah B. Sama dengan berapa? F4 itu 19 ya. Berikutnya F2. Berarti X-nya diganti dengan 2, jadi 2A ditambah B sama dengan 7. Kita eliminasi dikurang ya, karena B-nya positif semua, dikurang habis. 4 dikurang 2, 4 dikurang 2 ya 2, gitu ya. Jadi 2A sama dengan 19 kurang 7, 12, gitu ya. Jadi A sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Oke. A-nya 6. Berikutnya substitusi. Substitusi A sama dengan 6 kemana? Boleh ke F2, boleh ke F4 gitu ya. Misalkan kita pakai F2. F2 sama dengan ini 2A plus B sama dengan 7 gitu ya. Karena B-nya 6, kita substitusi B-nya menjadi 6 gitu ya. Jadi 2A plus 6 sama dengan 7 gitu ya. Jadi 2A sama dengan 7 dikurang 6. 7 dikurang 6 sama dengan 1 ya. 2A sama dengan 1. Ini berarti A-nya sama dengan 1 per 2. Oke, kita masukkan ke ini ya, rumus fungsinya ya. Rumus fungsi yang ada, ini Fx sama dengan Ax plus B. Ya. Oke, pertama A-nya berapa nih? A-nya itu adalah setengah, berarti 1 per 2X ya. Terus B-nya berapa? 6. Ditambah 6. Oke, ini adalah apa namanya bentuk fungsinya, yaitu 1 per 2X ditambah 6. Oke, bisa ya? Berikutnya soal nomor 14. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b bila f min 5 sama dengan 15 dan f5 sama dengan min 5. Ya, yang ditanya adalah nilai dari f1. Sama dengan halnya yang tadi ya, di soal nomor 13, menggunakan cara eliminasi substitusi. Oke, ini tulis lagi fx sama dengan ax plus b gitu ya. Oke, kita eliminasi. Ini pakai eliminasi dulu dari F min 5 sama dengan berarti X-nya diganti dengan min 5 ya. Jadi min 5A plus B sama dengan berapa? Sama dengan 15 ya. Terus F5. F5 berarti X-nya diganti dengan 5. Jadi 5A plus B sama dengan min 5. Kita eliminasi dengan cara dikurang ya. B-nya habis. Min 5 dikurang 5 yaitu min 10A. Ya. Terus sama dengan 15 dikurang 5, yaitu 20. Sama aja dengan 15 tambah 5 ya. A-nya berapa? Yaitu 20 dibagi min 10. Ya. Sama dengan berapa? Min 2. Ya. 20 dibagi min 10 sama dengan min 2. Oke, berikutnya substitusi. A-nya itu min 2. Kemana? Boleh ke F min 5, boleh ke F5. Bahkan ke F5 ya. Yaitu 5A plus B sama dengan min 5. Ya. Oke, A-nya ketemu nih min 2. Jadi 5 dikali min 2 ya. Ditambah B sama dengan min 5. Ini min 10
ditambah B sama dengan min 5. Oke, jadi B berapa? B-nya sama dengan min 5 ditambah 10. Gitu ya. Jadi positif ya, 10-nya pindah ruas. Jadi B sama dengan 5. Oke. Baru kita masukkan ke fungsi yang ada ya. Rumus fungsinya seperti apa? Kita ganti A dan B-nya ya. Oke, kita tulis ulang fx sama dengan ax plus b-nya. Nah, kita ganti A dan B-nya. A-nya itu adalah min 2. Jadi fx sama dengan A-nya min 2. Jadi min 2x, B-nya itu 5 plus 5. Oke, yang ditanya adalah F1. X-nya 1 sama dengan min 2 dikali 1 tambah 5. Gitu ya. Jadi sama dengan min 2 ditambah 5 sama dengan 3. Oke, jadi F1 sama dengan 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Gambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1. Nah, ini di sini kan tidak ada batas nilai x-nya ya. Nah, biar mempermudah untuk menggambar, disarankan nilai x-nya itu tidak jauh dari 0, yaitu ya 1, 2, ini min 1, min 2 gitu ya. Kalau terlalu jauh, nanti membuat grafiknya terlalu besar gitu ya, akan kesulitan. Kita ambil yang sedikit aja gitu ya, untuk mewakili grafik dari fungsi tersebut. Nah, pertama, x-nya berapa nih? Mulai dari yang terkecil, min 2 misalkan. Dari fx sama dengan 2x plus 1. Kita tulis lagi, fx sama dengan 2x plus 1, gitu ya. Pertama, tadi x-nya itu min 2. Sama dengan 2 dikali min 2 tambah 1 sama dengan berapa? 2 dikali min 2, min 4 tambah 1, min 3. Jadi titiknya itu adalah min 2, min 3. Gitu ya. Mana titiknya? Min 2, min 3, berarti di sini. Gitu ya. Berikutnya, f x-nya min 1. Ini berarti 2 dikali min 1 tambah 1 sama dengan 2 kali min 1, min 2. Min 2 tambah 1, min 1, berarti min 1, min 1, ya. Min 1-nya ini, x-nya, y-nya ini, gitu ya. Berarti min 1, min 1 di sini. Berikutnya, x-nya 0, berarti f0 ya, sama dengan 2 dikali 0 tambah 1, sama dengan ya 1, berarti 0,1, 0,1 di sini, gitu ya. Berikutnya, fx-nya 1, berarti 2 dikali 1, 2, tambah 1, 3 ya. Berarti 1,3. 1,3 berarti di sini. Berikutnya x-nya 2. Berarti 2 dikali 2 ya. Tambah 1 sama dengan 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Jadi 2,5. 2,5 berarti di sini. Ya. Oke, kalau kita hubungkan titik-titiknya, ini membentuk garis lurus ya, linear. Nah, ini merupakan grafik fungsi linear. Gitu ya, ini sudah mewakili. Jadi grafiknya, gambar grafiknya seperti ini. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, gambarkan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 1. Oke, pertama, seperti halnya tadi ya, cari x-nya yang tidak jauh dari 0 ya. Misalkan x-nya berapa nih? Min 2 sama dengan yang tadi ya. Min 2, gitu ya. Berarti x-nya jadi min 2, min 2-nya pangkat 2 ya, sesuai dengan rumus ini. Terus ditambah 2 dikali min 2, terus dikurang 1, sama dengan min 2, pangkat 2, 4. Terus dikurang 4, dikurang 1. Ya, 2 kali min 2, min 4 kan. 4 kurang 4 habis. Kurang 1, ya min 1. Jadi titiknya itu adalah di sini aja ya. Jadi min 2, min 1. Oke, gitu ya. Ini titiknya. Berikutnya f min 1 sama dengan berarti min 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali min 1, gitu ya, dikurang 1.
sama dengan berapa? 1 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan min 2. Gitu ya. Berarti min 1, min 2. Oke ya. Ini titik keduanya. Berikutnya fx-nya 0. Sama dengan berarti 0 pangkat 2 ditambah 2 dikali 0 dikurang 1. Ya sama dengan min 1. Ya. Jadi titiknya itu adalah sini ya. 0, min 1. Oke, berikutnya x-nya 1. Jadi F1 ya. 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi titiknya adalah 1,2. Oke ya, ini yang terakhir aja ya. F2. Berarti 2 pangkat 2 ditambah 2 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 7. Berarti 2,7. Gitu ya. Ini titik-titiknya. Nah, berikutnya kita masukkan ke titik koordinat. Gambar koordinatnya ya. Ini ya. Oke, koordinat kartesiusnya. Nah, ini jawabannya ya. Nah, kita buktikan. Tadi min 2, min 1. Min 2, min 1 di sini. Oke, sesuai ya. Sama. Terus min 1, min 2. Min 1, min 2 di sini ya. Oke, sama ya. Berikutnya 0, min 1. 0, min 1 sini. Oke, sama ya. Terus 1,2. 1,2 di sini. Sesuai juga. 2,7. 2,7 berarti di sini ya. 5, 6, 7. Sini berarti ya. Nah, ini titiknya ya. Kalau kita hubungkan terus begini. Ini membentuk parabola ya. Kalau ciri-cirinya apa namanya di persamaan itu ada kuadrat. Kalau ada kuadrat berarti dia membentuk parabola. Oke, paham ya sampai di sini? Mudah-mudahan teman-teman semua bisa apa namanya mudah memahaminya. Ya, semoga nanti di ujiannya teman-teman bisa semua ya dan mendapatkan hasil maksimal. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.